Hadis selanjutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Ibn dan Umar ya. Jadi kalau sahabatnya Muslim dan bapaknya Muslim anhuma. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja al-muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Ini juga bentuk rahmat kita. Apa itu? Yang pertama, jangan zolim pada orang lain. Itu rahmat, ajaran agama. Kemudian kalau bisa bantu orang, bantu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Itu juga rahmat. Jadi rahmat itu bentuknya banyak banget. Kemudian man farraja'an muslimin, siapa yang membuat nyaman, membuat lega orang yang lagi kesusahan, dan itu banyak bentuknya. Itu juga disebut rahmat, bagian dari rahmat. Allah akan balas kalau Anda membantu orang, dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kalau Anda menghilangkan kesusahan orang di dunia, Allah pasti hilangkan kesusahan di akhirat. Semakin banyak kesusahan orang yang Anda hilangkan, semakin banyak kesusahan kita dihilangkan di akhirat. Bukan di dunia, tapi di akhirat. Oman satara musliman, nutup aib juga. Nutup aib. Itu bagian dari rahmat. Karena kalau kita sayang pada orang, kita nggak pengen dia sedih. Salah satu penyebab orang sedih adalah ketika aibnya diketahui orang lain. Maka menutup aib adalah bagian rahmat. Jadi jangan ini makanya gini teman-teman. Saya punya guru tuh seneng, saya sudah sampaikan juga ke Anda. Saya punya guru tuh seneng banget nonton Doraemon. Seneng. Saya bilang nih orang udah tua masih nonton Doraemon gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ternyata nonton Doraemon tuh lebih sehat daripada nonton talk show di TV. Di mana talk show itu ngebuka kesalahan orang, mendiskusikan aib orang. Mendingan nonton Doraemon. Kalau Anda mau gibah Nobita, nggak dosa. Giant jahat banget, nggak apa-apa. Shizuka statue, setelan cuek, nggak apa-apa. Anda nggak tahu ya. Guru saya itu ada yang suka banget nonton Nenek Lampir. Nggak yang Nenek Lampir itu apa yang gerandong-gerandong tuh. Tahukah itu gerandong? Cuma saya nggak tahu film apa dulu. Pokoknya ada merapi-merapinya gitu lah. Saya pikir nih kenapa kiai udah dihormati orang nonton gerandong. Ternyata setelah itu kita ngebahas dan saya bilang, oh iya ini gibah yang halal. Kita menggibah itu gerandong itu, gibah kita. Lebih halal daripada buka aib orang siapapun itu. Sejak kapan kemudian kita jadi legal menggibah orang lain? Ada kondisi gibah diperbolehkan, tapi bukan gibah yang seperti yang kita lakukan. Contoh gibah yang diperbolehkan, gibah di pengadilan. Ada seorang saksi tahu keburukan orang, ditanya sama hakim, saudara saksi, Anda akan berkata benar dan hanya berkata benar? Siap yang mulia. Ya. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu keburukan orang ini? Saya tahu yang mulia. Apa itu? Saya tidak mau ngomong yang mulia karena gibah. Ya, orang jahat nggak dihukum gara-gara nggak disampaikan dalam pengadilan. Jadi boleh di pengadilan buka aib, tapi ada kepentingannya supaya yang jahat dihukum, supaya yang tidak bersalah tidak dihukum. Bukalah di situ. Tapi kan sekarang orang gibah menjadi menjadi lebih terbuka ya. Tutupi aib orang. Nanti Allah akan membahagiakan kita di mana aib kita ditutupi. Dan kayaknya sih termasuk sesuatu yang saya pakai dari dulu ya, menutupi aib orang. Makanya gini teman-teman, Anda itu kalau tahu betapa banyak aib saya, Anda nggak akan mau berteman dengan saya. Tapi rezeki saya bagus, Allah tutupi aibnya. Jadi Anda nggak tahu. Yang Anda tahu saya orang baik, pintar, itu saja. Padahal Masya Allah kalau Anda tahu itu, wah, bermasalah saya ini hidupnya ini. Tapi itu bukan urusan saya dengan Tuhan. Anda nggak perlu tahu. Dan saya dengan Tuhan ada akrab, jadi minta maafnya gampang. Saya tinggal minta maaf doang, Tuhan apa susahnya? Tuhan maha pemaaf. Itu salah satu bentuk rahmat kita adalah tutupi aib orang. Dan saya tidak tahu kenapa kemudian menggibahi orang, termasuk orang yang tidak kita suka, itu menjadi bagian dari hal yang dianggap normal.